kembali lagi di podcast Kepo Buku. Kupas pilihan, tambah wawasan. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang super spesial dan super inspiratif. Tapi siapa sih narasumbernya? Langsung aja nih kita sambut. Narasumber yang pertama ada Retno Melati. Narasumber yang kedua, Priska Aprilia. Narasumber yang ketiga ada Erlangga Alhamid. Nah, kita udah kedatangan nih narasumber yang gimana ya, bisa dibilang ya cukup terampil lah dalam review buku. Makanya aku undang nih kalian kesini, apalagi sekalian bertiga. Nah, tapi sebelumnya gimana sih perasaan kalian bisa diundang ke ke podcast Kepo Buku? Excited, seneng banget, atau yang malah biasa aja gitu? Karena dulu Kalau aku sih excited banget ya, karena ini first time aku diundang untuk di podcast, apalagi membahas sebuah buku itu kayak jadi wow banget gitu, masa sih gitu. ya, first time lah itu berarti ya. Kayak kalau untuk Priska Sama aku juga first time juga, tapi masih juga deg-degan, takut. Walaupun santai aja tetap karena tapi ada kamera di mana-mana, jadinya juga. bawa suasana ya, Pris. Untuk Erlangga? Saya juga baru first time. Lagi nih, saya nggak nyangka bakalan diundang dia. Oke, berarti kalian bertiga nih sama-sama ya, pada intinya juga first time semua ya. Yes. Disuruh untuk di ke dalam podcast yang isinya tuh mereview buku. Aku senang banget sih dengan ekspresi dan jawaban kalian yang super duper beragam. Itu membuat aku kayak, wah sepenting itu kan podcast aku untuk kalian gitu. Nah, gimana kalau minum dulu nih? Mau tahu ya kan kalau podcast nanti ini kan kita non-stop ini ya, no cut, no edit, nggak tahu deh nantinya gimana. Jadi lebih baik kayaknya minum dulu di Albert Relax. Ayo minum. Ini nggak ada racunnya kan? Nggak ada, aman. Sebang-sebang narasumbernya juga aman aja. Oh, aman aja. Gimana nih? Udah relax, ya. Sama-sama. Nah, kalau gitu boleh nggak aku langsung aja masuk ke pertanyaan ini? Boleh. Nah, aku dengar nih katanya kalian bakal bawa buku, yang udah ada sih bukunya ya, sorry. Bawa buku yang bakal bawa kita atau kita semua penonton di sini ke dunia paralel atau dunia nggak biasa aja. Nah, tapi aku juga kepo nih. Namanya juga kepo buku ya, orangnya kepo. Apa sih itu dunia paralel? Mungkin bisa kalian jelasin dikit aja apa itu dunia paralel? Oh ya, saya bisa jelasin. Dunia paralel adalah dunia lain yang berbeda dari dunia kita sekarang, tapi saling terhubung dan memiliki sejarah dan keunikannya sendiri. Oh, intinya itu sama-sama dunia tapi beda gitu ya. Aku sering sih dengar konspirasi dunia paralel itu. Bisa jadi kita di dunia paralel tuh menjadi orang yang sama dengan kita, tapi tetap beda, tapi tetap aja saling terhubung. Nah, bahas dunia paralel udah nih. Aku sekarang mau langsung masuk ke dalam novel yang kalian bawa. Yang pertama, novel apa yang kalian bawa, dan aku mau tahu siapa sih penulis novel yang kalian bawa hari ini? Oh ya, kami hari ini akan membawa buku novel yang berjudul Lumpuh, karya dari Terelie. Oh, Terelie. Gimana ya? Terelie ini udah kayak gak asing Populer lagi. banget. Mungkin bagi teman-teman yang suka buku nih, apalagi yang maniak buku, familiar, tentang familiar, asing banget. gak mungkin yang kayak siapa sih Terelie dong, nggak mungkin. Tapi tetap aja harus dijelasin dong. Mungkin bisa dijelasin dikit ya, Retno. Siapa sih Terelie? Dia ini nama orang kah, nama asli, atau nama samaran, atau nama dari sebuah tim? Bisa dijelasin, Retno? Dikit aja. Nah, Terelie itu adalah nama pena dari seorang lelaki yang bernama Darwis, Pak Darwis ya kita Iya, bilangnya. oke. Nah, Terelie itu diambil karena dia terinspirasi dari film India yaitu Firzara. Makanya dia punya nama pena yang unik banget, yang jarang kita dengar lah, yaitu Terelie. Oh, pada intinya Terelie ini tadi itu bukan nama seseorang ya teman-teman, melainkan nama dari pena dari sang penciptanya. Wah, keren banget. Ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman sastrawan yang baru terjun ke dunia tulisan. Kayak, oh nggak mau pakai nama asli, nama samaran, terserah ini kah itu kah. Iya, Keren banget sih ya. dari- Mungkin bisa jadi inspirasi ya Terelie ini tadi Yes, ya. bisa Oke, banget. good banget. Nah, tadi kita udah tahu nih, judul novel udah tahu, penulisnya udah tahu. Jadi tadi juga udah digambarin nih sama Retno, seseorang Terelie ini tuh gimana sih orangnya. Ternyata Terelie itu juga ternyata bukan perempuan ya. Aku kira juga sebelumnya terinspirasi dari film India. Oke, nah sekarang lanjut nih, tahun terbit dan siapa penerbit buku dari Lumpuh. Buku Lumpuh ini diterbitkan pada tahun 2020 dan diterbitkan oleh media
Pustaka Utama. Oh, Gramedia Pustaka Utama. Memang udah banyak nerbitin buku ya, Gramedia Dan Pustaka bukunya tuh Utama. terkenal. Oke, nggak pernah mengecewakan lah ya istilahnya ya. Oh my god, yes. Aku memang udah tahu banyak sih dari Gramedia itu, memang udah nggak familiar Sering banget banget. nerbitin buku. Nah, bahas soal novel nih, selanjutnya nih. Kalian tuh suka novel tuh dari tahun kapan sih? Nggak usah deh kita sebut tahun ya. Dari kapan aja lah gitu. Misalnya memang udah suka dari kecil, dari segini gitu, atau waktu baru-baru aja nih, baru 3 bulanan akhir ini gitu. Mungkin bisa dijawab ya, Retno. Kalau aku sih dari zaman COVID sih, Oh. karena di situ kita lagi gabut-gabutnya, lagi kayak kepo nih hal apa sih yang bermanfaat yang bisa dilakuin dalam waktu luang yang panjang, kan panjang tuh Iya. kita libur COVID itu. Berarti intinya kamu nih mengisi waktu kosong dengan membaca buku lah Yes. gitu. Di zaman Covid ya, iya memang. Iseng-iseng. Di zaman Covid tuh gimana ya? Semua Gabut pengen banget ya. cobain Iya, buku. serba online juga kan, bingung kita mau ngapainnya. Untuk Priska gimana? Kalau aku sendiri sih mulai suka buku itu dari di sekolah saya. Di sekolah aku itu ada yang namanya literasi buku. Oh, literasi. Yang Iya. hari Selasa. Di situ aku nggak sengaja tuh beli buku di online dan aku baca ternyata enak bukunya, Iya. seru Kayak gitu. nyadu. Terus kayak Hmm. ya, dari situ tuh mulanya. Jadi aku keterusan baca buku sampai akhirnya ya sekarang udah kayak buku yang lumayan banyak udah aku baca. Berarti kayak pada intinya iseng juga ya sama Iya, parentnya. Erlangga? Mungkin Saya- agak sedikit beda ya kalau Erlangga ya. Ini agak bikin kepo nih. Saya awal mula suka baca buku itu waktu jajan 3 SMP maksudnya. Waktu itu pas saya pulang dari sekolah, saya menemukan buku yang sudah lusuh dan kotor di Oh my meja. God. Jadi saya pungut dan saya bawa ke rumah dan baca dari situ. Dari situlah saya mulai suka baca buku. Oh, pada intinya gimana ya? Dramatis ya, Dramatis jadi dramatis ya. ya. Karena nemu buku di jalan, diangkut, dibawa pulang, dibaca, lalu suka gitu. Intinya ini sama sih kalau aku simpulkan ya, kalian bertiga ini sama-sama pada intinya tuh ketidaksengajaan, iseng gitu. Jadi iseng-iseng malahan kebawa sampai sekarang nih Candu, ya. para narasumber yang spesial nih guys. Jadi kayak kalian ini berarti ini sebuah kata kunci ya. Jadi kalian awalnya tuh harus iseng-iseng dulu baru suka sama sesuatu. Keren sih, ini bisa dijadiin inspirasi untuk teman-teman di rumah ya. Nah, mau lanjut ke dalam cerita Lumpuh. Bisa nggak sih kalian jelaskan ulang? Singkat aja sih, nggak usah panjang-panjang, tapi tetap jelas dan padat ya tentang buku Lumpuh. Erlangga mungkin? Oh, sebelum saya menjelaskan buku itu, saya akan mengenalkan 3 karakter utamanya. Oh, 3 karakter utama, oke. Yang pertama itu Rahib. Dia itu dari klien bulan, sekaligus penerus buku kehidupan. Oh. Dia memiliki kekuatan teleportasi. Oke. Kemudian kawannya, itu teman karibnya itu Sally. Dia tuh klien dari matahari. Dia memiliki kekuatan yang dapat mengeluarkan petir dari lengannya. Terakhir si Ali, dia tuh klien dari bumi. Dia tuh nggak punya kekuatan yang spesial lah, tapi dia tuh jenius dan cerdas. Oh, dia hanya mengandalkan otak jeniusnya ya. Tapi justru biasanya kayak gitu malahan yang kayak menjadi karakter utama Favorit. ya, utama tuh. Nah, lanjut ke dalam ceritanya nih, Er. Tadi kita udah bahas 3 karakter utama nih. Lanjut ke dalam sinopsis ceritanya dari cerita Lumpuh tadi. Oh ya, cerita Lumpuh ini menceritakan kisah sahabat itu Iya. yang tadi untuk menyelamatkan guru matematika mereka, yaitu guru Sally, maksudnya guru Miss Selena yang ditahan oleh antagonis yaitu Lumpuh. Oh, bisa kita simpulin nih kita dapat satu kunci. Berarti nama Lumpuh ini, novel Lumpuh itu nama karakter jahatnya, antagonis. Antagonis. Oh, diambil dari nama antagonisnya. Lanjut kan? Setelah ditahan itu tadi gimana? Setelah mereka briefing untuk Oke. menyelamatkan Miss Selena, mereka berencana untuk bekerja sama dengan musuh mereka, Oh, yaitu Thanos. Tamus. Nah, saya nggak nyangka, rupanya musuh dari musuh adalah teman. Oh my god, nih Enggak. kehidupan sehari-hari nih, musuh jadi teman jadi musuh. Dapat angka ya, jadi pada awalnya berarti si 3 teman ini tadi tuh sama si siapa tadi namanya? Thanos. Tamus ini tuh awalnya tuh musuhan Musuhan. gitu, tapi untuk menyamakan misalnya tadi mereka malah bergabung Iya, gitu. untuk mengalahkan Lumpuh Malah mereka saling bekerja bantu. sama. Oh iya, ya itu bisa jadi pelajaran ya teman-teman. Nggak selamanya musuh adalah musuh dan teman sama teman. Sama teman. Benar banget. Nah lanjut nih, udah jumpa sama si apa tadi namanya? Karakter Thanos. Tamus. Nah itu udah selesai jumpa Tamus. Gimana nih mereka selanjutnya ngelawan si Lumpuh ini tadi? Nah. Ada nggak sih kayak bagian menegangkannya itu kamu ceritakan? Oh, waktu mereka sampai di kota Trisri, Oh iya. di situ mereka nyari teman-teman lainnya kayak
si Ain, terus kekosongan, lama-lama. Disitulah mulainya pertarungan sengit sama lawan lumpuh. Oh, di situ tuh mulai bagian klimaksnya nggak? Iya. Bagian melawan si lumpuh ini tadi berarti. Lawan lumpuh. Oke. Banyak hal-hal yang tragis yang terjadi di situ. Oke, pada intinya cerita dari buku ini adalah melawan si karakter jahat yang bernama Lumpuh. Yes. 3 teman ini bekerja sama dengan musuhnya yang bernama Tamus untuk melawan Lumpuh. Dan itu untuk menyelamatkan gurunya yang bernama Selena. Ini Selena. Oke, jadi ini berarti cerita tentang rada-rada kekeluargaan, pertarungan, persahabatan. Ini langsung bisa disimpulkan ya, tanpa baca aja kita udah bisa nyimpulkan ya. Nah, tapi gimana ya? Satu manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan. Sama kayak buku, apalagi buku ini ciptaan manusia guys. Nggak mungkin dia ada kelebihan tapi nggak ada kekurangan. Dia sempurna. Pasti ada bagian dua-duanya dong. Bisa nggak sih kan kasih tahu sih kekurangannya dari buku ini? Kekurangan dulu ya. Kalau Oh ya, bisa mana? Apa gitu ya? Silakan Beb. kalau menurut aku sih kekurangan bukunya itu ada di kata-kata yang asing gitu ya. susah dipahami. Susah Itu dipahami. tadi, cinta fantasi tadi. Nggak recommended banget untuk orang yang Baru- baru pemula mau baca buku tentang Langsung baca ini gitu. fantasi. Karena kata-katanya tuh kayak asing dan harus kita cari secara detail gitu loh, baru kita bisa memahami apa sih isi dari buku ini gitu. Berarti kekurangannya itu tuh guys, cuma itu kayaknya ya. Kayak cuma bagian kata-katanya doang lah gitu. Terus udah di kekurangannya, kelebihannya gimana Erlang? Oh, setelah saya baca buku ini, kelebihan tuh ada tuh banyak plot twistnya. Kalau nggak, saya nggak nyangka kalau bakal terjadi hal itu, hal ini. Jadi banyak yang terjadi. Kalau baca ini rasanya seru banget, sangat menyenangkan. Karena kayak aku tuh bisa ngerasain ya, ini tuh perlu plot twist banget ya. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Itu mind blowing ya. Aku suka Yes. banget sih genre buku yang kayak begitu ya guys, kayak penuh plot twist Yes. gitu. Jadi seru untuk baca deh kan. Iya, Penasaran gitu, bikin berasa Pengen penasaran. aku selanjutnya pengen tahu gitu. Kepo Iya, gitu. tiap capture tuh rasanya kayak wah kok tiba-tiba gini, begini lagi, oh begitu gini gitu. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak apa sih kelanjutannya. Keren banget ya berarti buku ini ya, perlu agresi penuh lah untuk Terelie yang banget sih. Nah, setelah baca buku Lumpuh, pesan moral apa yang bisa kalian dapat dari cerita ini? Itu kayak betapa pentingnya persahabatan, saling bekerja sama. Betul. Apalagi di kehidupan kita sehari-hari. Iya benar banget. Betapa pentingnya itu. Solid Solid itu yang paling solidnya. utama guys. Karena untuk apa teman banyak pada intinya. Tapi walau nggak solid. Nah terakhir, dari 1 sampai 10 berapa kalian kasih untuk buku ini? Ini secara menyeluruh aja nih, ada perwakilan aja. 9/10 Tuh nggak ya, sih? 10. Itu pun mungkin satunya itu kurang Satu untuk untuk kata-katanya Kata-katanya aja. aja. Karena banyak banget yang asing Kalau gitu itu ceritanya menurutku bagus-bagus. Iya. Semua. Tapi kalau menurut aku ya kalian udah sebagai yang pro nih udah ngerti lah kata-kata yang dibikinin, pasti udah ngerti sih sebenarnya. Cuma ngomong ke penonton aja kan. Iya. Nah udah nih, udah bahas tentang rating, udah judul buku segala macam udah. Terakhir, pesan untuk anak-anak muda yang sekarang sedang nonton tapi masih malas membaca buku, apa sih pesan-pesan untuk mereka baca buku? Nah, buat anak-anak muda zaman sekarang, perbanyaklah membaca buku karena buku adalah jendela utama yang akan membawa kalian menuju jalan kesuksesan. Nah udah nih, udah selesai lah ya guys, udah selesai lah ya. Nah, tapi kalian mau nggak ikuti jargon kepo buku? Mau nggak? Kayaknya sangat menarik. Iya menarik banget. Memang menarik. Semua yang aku ajak kesini aku udah pasti aku ajak lah untuk bikin jargonnya. Nah kalau aku bilang kepo buku, kupas pilihan, kalian jawab tambah wawasan. Oke. Tambah wawasan nih gini. Tambah wawasan. Bisa. Tambah wawasan. Tambah Oke guys. Oke. Oke, kita mulai aja langsung ya. Oke. Udah nih, langsung aku tutup ya sekalian ya guys. Sampai jumpa lagi di podcast Kepo Buku selanjutnya. Kepo Buku, kupas pilihan, tambah wawasan. Yeay. Dadah.